Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saftia Wijayanti bersama Ibu Kuswati. Kami dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Nadatul Ulama Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan hasil observasi yang telah kami lakukan pada studi kasus yang kami temui. Pada video ini, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Tidak semua anak mengalami perkembangan bahasa yang maksimal. Dalam berbagai situasi keluarga, masih ada anak-anak yang menghadapi kendala dalam perkembangan bahasa, seperti keterlambatan berbicara, pengucapan yang tidak jelas, kurangnya respon terhadap komunikasi, atau kesulitan dalam menyusun kalimat secara teratur. Masalah ini bisa disebabkan oleh kurangnya stimulasi dari lingkungan rumah, pola asuh yang tidak mendukung, atau kebiasaan menggunakan media digital yang menggantikan interaksi langsung dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Peran lingkungan rumah sangat krusial dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak. Keterlibatan orang tua dalam berbicara, mendongeng, bernyanyi, dan membaca bersama. Oleh karena itu, observasi langsung di lingkungan rumah masing-masing sangat penting untuk memahami sejauh mana perkembangan bahasa anak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat. Melalui observasi ini, diharapkan bisa diperoleh data mengenai kondisi perkembangan bahasa anak secara alami di rumah. Informasi tersebut akan sangat bermanfaat dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat serta mendukung orang tua dalam memberikan stimulasi bahasa yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Di sini saya akan mengungkapkan permasalahan perkembangan komunikasi pada anak usia dini, yaitu masing-masing anak itu mempunyai komunikasi yang berbeda-beda. Ada yang lancar, ada yang lambat, ada yang keras, dan ada yang pelan. Saat ini saya melakukan observasi pada komunikasi anak usia dini yang mengalami masalah ketika berbarengan dengan temannya untuk bernyanyi, menghafal, atau menirukan saat anak di sekolah. Anak tersebut tidak antusias berbaur bersama temannya untuk bersama bernyanyi, berdoa, menghafal, atau menirukan. Sedangkan dari hasil wawancara dengan orang tua yang menyatakan bahwa anak tersebut di lingkungan rumahnya melakukan komunikasi dengan lancar, berkomunikasi dengan teman, dengan orang tua, dan juga dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Anak tidak merasa malu, enggan, segan, atau risih berkomunikasi dengan orang yang sudah dikenalnya, bahkan sangat cerewet. Dan di lingkungan rumah anak tersebut mudah bergaul. Jadi dalam hal ini komunikasi anak di rumah sama di sekolah itu berbeda. Dalam hal ini ada perbedaan antara lingkungan sekolah dan sekolah di rumah. Dalam hal kegiatan menulis, mewarnai, menempel, menciplak, anak ini dianggap bisa dan setara dengan teman sebayanya. Dengan keadaan seperti ini, dapat saya tarik kesimpulan bahwa dari berbedanya komunikasi di rumah dan di sekolah karena beberapa faktor, yaitu ketika di sekolah. 1. Anak merasa malu ketika bernyanyi di depan orang lain, terutama jika merasa tidak bisa menyanyi dengan baik. 2. Anak merasa ketakutan atau kekhawatiran akan penolakan dari teman-teman atau orang dewasa, membuat anak tidak mau berpartisipasi. Yang ketiga, kesulitan memahami atau mengucapkan kata-kata. Yang keempat, sulit memahami lirik lagu atau mengucapkannya dengan kata-kata menjadi penghalang bagi anak untuk bernyanyi. Ada gangguan bicara, yaitu gagap saat memulai berbicara. Terus yang ketujuh, kemungkinan ada kelainan pada struktur rongga mulut. Jadi, solusi mengatasi hal tersebut yaitu dengan 1. Konsultasikan ke dokter ahli. Yang kedua, dukungan atau pujian dari orang tua atau guru. Yang ketiga, mengajari anak dengan penuh kasih sayang, sabar, dan perlahan. Yang keempat, sering mendengarkan lagu yang menyenangkan. Yang kelima, menunjukkan sikap bahwa bermain, berdoa, menghafal, bernyanyi bersama itu menyenangkan.
Demikianlah presentasi dari hasil observasi saya, kiranya dapat diterima dan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.